Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aziz dengan NIM 22210100438. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Purnomo. Kita hari ini akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan belajar dengan materi mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, akan Bapak tanyakan dulu apakah ada yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Apabila ada, kita doakan supaya minggu depan bisa masuk dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Jadi, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama untuk memahami fungsi bagian-bagian pada tumbuhan. Yang kedua, agar siswa bisa mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, agar siswa bisa menghubungkan fungsi dan struktur pada tumbuhan. Sekarang masuk ke pertanyaan pemantik. Apabila jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya, seperti daun atau akar, bagaimana menurutmu? Apakah tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Jadi, apabila tumbuhan mengalami kehilangan atau kerusakan pada bagiannya, akan terjadi stres pada tumbuhan. Bisa jadi sampai mengalami kematian pada tumbuhan. Sekarang kita masuk kepada dalam materi. Bagian-bagian pada tumbuhan. Bagian-bagian pada tumbuhan terdiri dari 5 macam atau 5 bagian. Yang pertama yaitu daun, yang kedua batang, yang ketiga akar, yang keempat bunga, dan yang kelima buah. Yang pertama, daun. Daun adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernapasan tumbuhan. Dan yang kedua, batang. Batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Yang ketiga, akar. Akar adalah penopang dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Bagian tumbuhan yang selanjutnya atau yang keempat yaitu bunga. Organ bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Biasanya serangga yang ditarik seperti lebah, belalang, kupu-kupu, dan lain-lain. Dan bagian tumbuhan yang terakhir atau yang kelima yaitu buah. Buah adalah hasil dari pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsi dari akar yaitu untuk menopang tumbuhan agar tetap tegak terhindar dari pohon tumbang atau pohon roboh.
Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan pada tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis akar. Akar memiliki dua jenis. Yang pertama akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Akar tunggang memiliki khas tumbuhan biji berkeping dua, terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, pohon jati, dan lain-lain. Dan jenis akar yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut adalah kumpulan akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji berkeping satu. Contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut yaitu seperti pohon kelapa, pohon pisang, tumbuhan padi, dan lain-lain. Yang kedua, bagian tumbuhan ada batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun. Fungsi dari batang sendiri yaitu yang pertama, mengangkut air dan mineral dan akar ke daun. Yang kedua, untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, menopang daun, bunga, dan buah pada tumbuhan. Batang memiliki dua jenis. Yang pertama, batang berkayu. Yang kedua, batang basah. Ciri-ciri dari batang berkayu yaitu batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu yaitu seperti pohon mangga, pohon rambutan, kayu jati, pohon jeruk, dan lain-lain. Dan yang kedua, batang basah yang memiliki ciri-ciri batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. Contoh tumbuhan yang memiliki batang basah seperti pohon pisang, tumbuhan talas, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk pipih, melebar, dan berwarna hijau. Daun juga memiliki fungsi, yaitu di antara lain, yang pertama, daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan. Dan yang kedua, proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Dan yang ketiga, fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Macam-macam bentuk susunan dan tulang daun. Macam-macam susunan tulang daun memiliki 4 macam. Yang pertama ada tulang daun menyirip, yaitu tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Daun ini biasanya dimiliki pada tumbuhan seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Yang kedua, tulang daun yang menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari. Daun ini biasanya dimiliki pada tumbuhan singkong atau sering disebut juga daun singkong dan lain-lain. Dan macam tulang daun yang ketiga yaitu adalah tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung dan ujung-ujungnya terlihat menyatu.
Biasanya kita temui seperti daun sirih dan lain-lain. Dan tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Biasanya dimiliki pada tumbuhan seperti tumbuhan padi, tumbuhan rumput gajah, tumbuhan daun tebu, tumbuhan daun jagung, dan lain-lain. Bagian tubuh tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Fungsinya yaitu seperti tempat terjadinya penyebukan. Yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga sebagai penghasil biji. Sekarang kita belajar tentang bagian bunga. Apa saja sih bagian bunga? Bagian bunga terdiri dari putik, benang sari, kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Di sini kita bisa tahu letak putik di mana, benang sari di mana, mahkota di mana, kelopak bunga di mana, dan tangkai bunga di mana. Putik bisa kita lihat di gambar itu yang berwarna hijau di tengah yang dibungkus atau dilindungi oleh benang sari. Benang sari bisa kita lihat yaitu yang berwarna merah keorangan. Dan mahkota bunga itu yang berwarna kuning. Mahkota bunga sebelum bermekar dia melindungi putik dan benang sari di dalamnya. Begitu juga kelopak bunga. Kelopak bunga awal tumbuhnya bunga itu yang melindungi mahkota bunga benang sari di dalam kelopak bunga. Dan tangkai bunga yaitu sebagai tangkai penghantar antara bunga ke batang utama. Bagian tubuh tumbuhan yang kelima yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsi dari buah yaitu melindungi biji dan yang kedua membantu penyebaran biji. Apa sih yang dimaksud melindungi biji dan membantu penyebaran biji? Misalkan di suatu pohon ada buah dan otomatis ada biji. Nanti buah itu matang hingga jatuh dari pohon, biji yang ada di dalam buah itu bisa tumbuh pohon lagi. Itu yang dimaksud membantu penyebaran biji. Apakah ada buah yang tidak memiliki biji? Ada, contohnya buah nanas. Sekarang kita masuk ke bagian-bagian buah. Buah pada umumnya memiliki 3 bagian. Yang pertama bisa kita lihat di gambar, yang di tengah berwarna coklat yaitu biji. Setelah biji yang berwarna kuning yaitu biasa disebut dengan daging buah. Yang lapisan paling luar biasa disebut yaitu kulit buah. Gambar yang ada pada contoh yaitu contoh gambar buah alpukat. Untuk kesimpulan pada materi mengenal tubuh pada tumbuhan yaitu seperti berikut. Yang pertama akar. Akar adalah untuk menyerap air dan nutrisi dan menopang tumbuhan serta menyimpan cadangan makanan. Batang. Batang untuk menyokong tumbuhan dan mengangkut air dan nutrisi serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan yang ketiga ada daun. Daun adalah tempat fotosintesis dan mengubah cahaya matahari sebagai makanan bagi tumbuhan. Dan yang keempat ada bunga.
Bunga sebagai organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk menyerbukan. Dan yang kelima yaitu buah. Buah yang menghasilkan dari proses pembuahan berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Untuk selanjutnya, mari kita kuis. Waktunya kuis. Kuis ini memiliki 5 soal. Mari kita belajar dan mengamati pertanyaan dengan bersama-sama. Soal yang pertama, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah, ayo siapa yang tahu? Yang pertama, A. Batang, B. Daun, C. Bunga, D. Akar. Ada yang tahu apa jawabannya benar? Kita lihat bersama-sama. Jawabannya benar adalah D. Akar. Jadi, bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dari mineral dari dalam tanah adalah akar. Kita masuk soal yang kedua. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan terjadi pada bagian. Ayo kita jawab yang mana ini jawabannya. Apakah A. Akar, atau B. Batang, C. Daun, atau D. Bunga? Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Ya benar, jawabannya adalah C. Daun. Jadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu terjadi pada daun. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu ketiga. Bagaimana tumbuhan yang berfungsi sebagai penompang dan pengangkut air serta makanan adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, dan D. Buah. Ada yang tahu jawabannya? Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Batang. Jadi, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penompang dan pengangkut air serta makanan adalah batang. Kita masuk ke soal selanjutnya. Soal keempat, contoh tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah apakah A. Mangga, B. Jagung, C. Padi, D. Rumput. Ada yang tahu jawabannya? Mari kita lihat jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah ya benar. A. Mangga. Jadi tumbuhan yang memiliki akar tunggang adalah pohon mangga. Kita masuk ke soal yang kelima atau terakhir. Soal kelima, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut A. Transpirasi, B. Respirasi, C. Fotosintesis, atau D. Penyerbukan. Ada yang tahu jawabannya tadi apa yang sudah saya jelaskan? Kita lihat jawabannya bersama-sama. Ya, jawabannya adalah C. Fotosintesis. Jadi, proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut proses fotosintesis. Sebelum kita tutup video pembelajaran pada hari ini tentang materi mengenal bagian tubuh pada tumbuhan, saya sebagai penjabar materi mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.